Pernah kepikiran nggak? Apa sih yang benar-benar ngebangun sebuah negara? Bukan cuma batu bata atau baja, tapi orang-orangnya. Nah, gimana sebuah bangsa mengelola asetnya yang paling berharga ini? Itulah yang akan kita bedah hari ini. Mesin di balik pembangunan bangsa, yaitu administrasi kepegawaiannya. Coba deh, lihat ini. Setiap titik cahaya, setiap koneksi yang ada di sini, itu merepresentasikan energi manusia. Sumber daya manusia itu, ya, modal dasar yang paling esensial dalam pembangunan nasional. Tanpa mereka, nggak akan ada kemajuan. Ini dia pertanyaan intinya. Mengelola pegawai atau administrasi kepegawaian itu bukan sekedar urusan administratif di kantor loh. Ini adalah tantangan utama dalam proses membangun sebuah bangsa. Oke, mari kita mulai dari awal. Perjalanan ini dimulai dengan satu langkah yang super krusial. Gimana caranya sebuah negara menemukan dan memilih orang-orang yang akan melayaninya? Ternyata, gak ada satu resep yang pas buat semua negara. Setiap bangsa itu mengembangkan filosofinya sendiri dalam merekrut pegawai publik yang akhirnya melahirkan sistem-sistem yang beda-beda. Nah, di sini kita bisa lihat 3 sistem utamanya. Pertama, ada sistem kawan atau patronase. Di sini, loyalitas politik dan koneksi jadi kunci utama. Kelebihannya, pemerintah bisa gerak cepat karena diisi orang-orang yang sejalan. Tapi risikonya, tentu saja potensi korupsi dan kompetensi yang dikesampingkan. Kedua, sistem kecakapan atau merit system. Ini yang jadi idealnya banyak negara modern. Pekerjaan dikasih ke orang yang paling mampu. Hasilnya, birokrasi yang profesional, tapi kadang bisa jadi lambat dan kaku. Terakhir, ada sistem karir yang fokusnya membangun pegawai dari nol. Ini menciptakan loyalitas dan keahlian yang mendalam, tapi bisa juga bikin kultur yang tertutup dan susah menerima perubahan dari luar. Tapi, terlepas dari filosofi di baliknya, proses rekrutmen itu pada dasarnya punya tahapan yang mirip-mirip loh. Ya kayak kita pas ngelamar kerjaan aja gitu. Yuk kita lihat alurnya. Pertama, itu penarikan. Ini tuh soal gimana caranya bikin pekerjaan di sektor publik kelihatan menarik dan bergengsi buat talenta-talenta terbaik di luar sana. Selanjutnya, pencarian sumber, yaitu proses aktif buat nyari talenta ini. Bisa dari kampus-kampus top, sektor swasta, atau bahkan dari dalam organisasi itu sendiri. Terakhir, seleksi dan orientasi. Di sini, kandidat terbaik nggak cuma dipilih lewat ujian yang ketat, tapi juga disiapin biar mereka sukses di lingkungan kerja yang baru. Oke, setelah orang-orang terpilih, tugasnya belum selesai. Ini justru baru permulaan dari sebuah maraton yang panjang. Gimana caranya kita mastiin mereka tetap efektif dan termotivasi? Gambar ini ngejelasinnya dengan keren banget. Motivasi dan dorongan dari satu orang, kalau dikalikan ribuan kali, yaitu yang jadi kekuatan buat ngebangun sebuah kota, bahkan sebuah negara. Inilah inti dari produktivitas. Jadi, apa sih sebenarnya produktivitas itu? Louis Saburin mendefinisikannya dengan sangat jelas. Ini adalah perbandingan antara apa yang kita hasilkan, atau output, dengan semua sumber daya yang kita pakai, atau input. Sederhana, tapi dalam banget maknanya. Jadi, poin krusialnya, produktivitas itu bergantung pada 2 hal. Pertama, keterampilan. Ini soal apa yang seseorang bisa lakukan yang didapat dari pelatihan dan pendidikan. Kedua, kemauan. Nah, ini soal apakah mereka mau melakukannya dengan semangat dan tanggung jawab. Pertanyaan bagus kan? Kalau kemauan itu sepenting itu, apa dong yang sebenarnya memicu itu dari dalam diri kita? Jawabannya ternyata lebih dalam dari sekedar gaji. Ini semua tentang kebutuhan psikologis kita. Kita semua butuh rasa aman dalam pekerjaan. Kita butuh perasaan kalau kita sudah mencapai sesuatu, sebuah keberhasilan. Dan yang nggak kalah penting, kita butuh diperlakukan sebagai kolega yang dihargai. Kalau semua ini terpenuhi, kemauan itu bakal muncul dengan sendirinya. Sekarang, kita beralih ke tahap akhir dari perjalanan seorang abdi negara, pemberhentian. Baik itu lewat pemutusan hubungan kerja maupun pensiun. Ada 2 cara utama hubungan kerja bisa berakhir. Pertama, dengan hormat, kalau pemutusan kerjanya terjadi bukan karena kesalahan si pegawai. Dan kedua, dengan tidak hormat, kalau itu terjadi ya karena kesalahan yang dilakukan oleh si pegawai itu sendiri. Pembedaan ini fundamental banget. Lalu ada yang namanya pensiun. Ini bukan sekedar uang loh. Pensiun itu sebuah bentuk kontrak sosial, sebuah balas jasa dan penghargaan atas pengabdian panjang seseorang. Ini adalah jaminan untuk hari tua mereka. Kita udah bahas mulai dari rekrutmen, produktivitas, sampai ke pensiun. Sekarang, yuk kita satukan semuanya dan pahami kenapa setiap detail administrasi ini penting banget. Coba deh lihat gambar ini lagi. Setiap titik, setiap peran yang diisi melalui proses yang kita bahas tadi, semuanya saling terhubung dan membentuk satu kesatuan yang berfungsi. Inilah mesin pembangunan sebuah bangsa. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya.
Semua proses yang kadang terasa birokratis ini, mulai dari cara kita merekrut, memotivasi, sampai melepas pegawai, adalah komponen yang vital. Mereka itu ibarat roda-roda penggerak yang membuat mesin pembangunan nasional terus berjalan. Saya akan meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Kalau manusia adalah aset terbesar kita, berarti cara kita mengelola mereka dengan baik, adil, dan efektif mungkin bukan cuma sekedar pekerjaan administrasi, ya kan? Mungkin ini justru tugas paling fundamental dalam membangun masa depan yang lebih baik.